Hai semuanya, hai juga buat kamu. Kamu yang jauh, apa kabar? Bagaimana hari kamu hari ini? Dan hari-hari kamu setelah tidak denganku, apakah baik atau tidak? Aku harap kamu akan selalu baik ya. Ya walaupun aku udah gak bisa ada lagi buat kamu, tapi kamu percaya gak? Kalau aku tuh sering kali ngerasa kangen. Iya, kangen. Kangen banget sama kedekatan kita dulu. Egois banget ya, kalau aku kangen tanpa diizinkan kamu untuk kangen. Maaf ya, ya karena kangen ini tuh datang begitu aja. Udah aku coba buat hindari, tapi ya nyatanya susah. Justru kangen itu semakin menjadi. Boleh kan kalau aku kangen? Boleh kan kalau aku kangen kebiasaan-kebiasaan kamu dulu? Semua tentang kamu. Saat itu gak ada sedikit pun waktu terlewatkan. Kita sering bertukar kabar, kita sering ngobrol, saling tukar cerita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita lewati setiap harinya. Bahkan, kebiasaan yang selalu aku ingat, kita pernah tertawa bahagia di tengah malam. Ya walaupun kita gak tahu apa yang kita tertawakan. Apa yang lucu. Dan kita pun jadi orang yang paling bahagia kala itu. Gak ada beban, karena semua beban hilang begitu aja ketika udah mengobrol sama kamu. Ingat gak sih? Saat kali kita ada masalah, kita pun jadi berselisih paham. Dan akhirnya kita pun menjadi saling diam. Lucu ya, kalau diingat, kita tuh cuma berbeda pendapat, bukan berbeda perasaan. Mungkin ya karena kita sama-sama egois, yang alhasil, tiap kali masalah itu datang bukan diselesaikan malah saling menghilang, dan gak ada kabar. Tapi hebatnya, sebesar apapun masalah, dan serumit apapun masalah kita bisa atasi dan kita bisa tetap sama-sama sampai sekarang. Bahkan ketika udah sama-sama di titik lelah dan ingin menyerah, kita saling menguatkan. Kalau ini tuh hanya sekedar ujian. Kalau dihadapi dengan sama-sama, pasti akan baik-baik aja. Dan aku percaya itu. Selama aku sama kamu itu tuh, emang banyak banget masalah yang selalu datang. Silih berganti, kadang akur, berantem, akur lagi, berantem lagi, gitu terus sampai kadang mikir udah beberapa kali hampir mau pisah, tapi sampai sekarang masih tetap sama-sama. Kadang suka mikir aja sih, dia capek gak ya sama gue? Dia lelah gak sih sama gue? Ngadepin gue yang seperti ini? Gue kayak terlalu merepotkan banget gitu. Dia masih sanggup gak sih buat terus sama gue? Dia masih sayang gak sih sama gue? Padahal gue begini. Dia bakal stay terus gak ya buat gue? Mungkin gak sih nantinya akan ada orang baru yang akan gantiin dia setelah dia pergi? Mungkin juga gak sih gue bakalan nemuin orang seperti dia yang bisa nerima semua keburukan gue. Setiap malam pasti selalu overthinking. Dan ya kamu juga yang bikin aku selalu overthinking. Takut kamu capek lah, takut kamu pergi karena aku seperti ini. Atau apalah hal-hal buruk yang ada dalam diri aku. Kadang susah mau gabut overthinking itu. Tapi gimana? Dia terlalu baik. Dia terlalu perfect buat gue. Iya, buat gue yang banyak kurangnya seperti ini. Kadang suka mikir, Allah itu baik ya. Udah ngehadirin orang seperti dia, yang benar-benar ngerti dan nerima semua yang orang lain gak bisa terima dalam diri aku. Aku tuh kadang gak ngerti sih. Kayak seharusnya tuh ya, orang baik itu dapatnya dengan orang yang lebih baik lagi. Tapi ini apa? Aku mendapatkan seseorang yang benar-benar begitu baik. Dan yang belum pernah aku temuin di orang lain. Mungkin ini berlebihan sih, tapi ya faktanya memang gitu. Kayak ngerasa, ini mimpi gak sih? Bener gak sih? Aku yang banyak kurangnya bisa dapetin dia. Dia yang mempunyai banyak kelebihan. Bahkan dia juga yang menutupi semua kekuranganku dengan berusaha untuk menjadi pelengkap. Awalnya sempat mikir, mungkin gak ada lah orang yang mau sama gue. Mana ada sih orang yang sanggup nerima yang ada dalam diri gue yang penuh dengan kekurangan dan keburukan ini. Awalnya sempat mikir, mungkin gak ada lah orang yang mau sama gue.
Mana ada sih orang yang sanggup nerima yang ada dalam diri gue, yang penuh dengan kekurangan dan keburukan ini. Mungkin hanya sedikit orang, tapi itu juga gak mungkin kalau orang itu tuh benar-benar bisa bertahan sama semua sifat gue dan semua keburukan yang gue miliki. Kadang kan, orang datang itu tuh hanya untuk bertahan di awal. Karena kalau dia tulus, gak mungkin cuma bertahan di awal, karena yang tulus akan bertahan sampai akhir. Kadang kan orang datang itu hanya untuk bertahan di awal, karena kalau dia tulus, gak akan mungkin cuma bertahan di awal doang, karena yang tulus akan bertahan sampai akhir. Ya walaupun banyak godaan yang bikin hampir pisah, kalau emang dia tulus, dia gak akan ninggalin, meskipun kamu memaksakan diri untuk pergi darinya. Dia gak akan pergi, dia akan terus berusaha agar semuanya menjadi baik-baik kembali. Ketika sayangnya seseorang itu udah mencapai di titik di mana dia gak mau kamu pergi, artinya dia beneran sayang. Dan itu yang bikin rasa takut kehilangan itu muncul. Kehilangan emang bukan suatu keinginan, tapi itu adalah takdir yang semesta berikan. Ya memang gak semua orang tuh mau yang namanya kehilangan, dan gak semua orang juga mau merasakan sakitnya ditinggalkan. Tapi pernah gak sih mikir kalau setiap orang itu bakal ngerasain rasanya kehilangan seperti apa? Ya pasti kok. Kalau emang semesta udah mentakdirkan kita buat kehilangan dia, orang yang kamu sayang, kita sebagai makhluknya hanya bisa mengikhlaskan dan mencoba menerima kenyataannya. Ikhlas itu emang berat, tapi lebih berat lagi maksain orang yang dia aja udah gak mau buat dipertahankan. Singkatnya seperti ini, kamu udah berusaha menahannya sekuat mungkin, namun nyatanya dia benar-benar tidak ingin ditahan. Kalau aku bisa dan kalau aku mampu, aku udah berontak. Bagaimana sakitnya ketika aku berusaha menahan mati-matian untuk orang yang aku sayang, namun dia sendiri aja lebih memilih untuk meninggalkan. Pernah mikir gak sih, dengan cara ninggalin seperti ini tuh bukan solusi yang terbaik. Terlebih ketika dari awal kita berkenal baik dan dipisahkan dengan cara tidak baik seperti ini. Aku bukan menyalahkan siapapun, di sini gak ada yang salah kok. Mungkin yang salah itu, kenapa sih kita harus pisah di saat sedang bahagia-bahagianya? Seakan-akan pisah sebelum waktunya, tapi kita tuh memaksakan untuk berpisah hanya karena ego yang sangat besar menutupinya. Ternyata benar ya, ego mengalahkan semuanya. Memaksakan diri walaupun sebenarnya hal itu sangat menyakiti. Mencoba baik-baik aja walaupun sebenarnya hal tersebut justru membuat keadaan semakin menjadi-jadi. Berpisah karena semesta mungkin sakitnya gak akan terasa, tapi berpisah karena paksaan dan dorongan ego yang kuat, sakitnya mungkin akan butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, kita udah benar-benar lost kontak. Gak ada lagi candaan dan tawa di setiap harinya, di setiap obrolan malamnya. Aku emang bukan seseorang yang baik, tapi aku percaya semesta telah mempersiapkan rencana yang jauh lebih indah setelah ini. Walaupun udah lost kontak, namun semua kebiasaan-kebiasaan selama ini dilakukan masih tersimpan rapi di memori ingatanku. Kalau suatu saat nanti aku kangen, maaf ya, aku lancang udah kangen sama kamu tanpa izin. Orangnya memang udah gak ada, namun hal-hal yang telah tercipta gak akan mungkin terlupa. Aku tidak pernah memaksa kamu untuk kembali, tapi percayalah, kalau kamu adalah tempat terbaikku yang sampai saat ini masih kutunggu kepulanganmu. Maaf ya, aku bukan terlalu berharap tinggi. Saat ini mungkin udah gak ada lagi kata kita. Tapi asal kamu tahu, aku gak pernah ngelarang kamu untuk kembali. Tapi kalau kamu ingin kembali dan ingin aku ada, aku akan ada. Kalau emang aku ini orang paling buruk buat kamu, aku minta maaf. Namun kalau kamu tanya, hal terbaik yang selama ini aku punya, jawabannya itu kehadiran kamu. Kehilangan kamu bukan keinginanku, bukan aku memilih untuk pergi, namun sikap kamu yang selalu menyuruhku untuk pergi. Sampai saat ini, aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Maaf ya, belum bisa jadi yang terbaik. Dan terima kasih juga, udah jadi seseorang yang terbaik buat aku. Semoga bahagia ya. Dan buat kalian yang mau
aku bahas apa lagi, bisa komen aja ya. Dan kalau misal mau join di room chat aku via Telegram, nanti linknya aku taruh di bawah. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah selalu nungguin updatean terbaru dari aku dan udah stay juga. Dan ya mungkin buat kalian yang saat ini udah lost kontak, entah sama siapapun itu, orang yang benar-benar kalian sayang, orang yang benar-benar cukup berarti bagi kalian dulunya, tapi sekarang orang itu udah gak ada, kalian kuat kok, gak apa-apa. Mungkin ini cara semesta membahagiakan kamu. Ya mungkin juga ini hanya perpisahan sementara. Kalau semesta mengizinkan kamu untuk bersamanya lagi, insya Allah, kalau kamu yakin dan kalau keduanya yakin, kalian akan dipersatukan kembali. Tapi ingat ya, ketika nanti kita udah lost kontak, aku gak mau kayak semua hal yang udah kita lakuin itu kamu lupain begitu aja. Bahkan aku aja sampai bingung. Aku aja susah buat ngelepas kamu, tapi kamu dengan gampangnya ngelepas aku gitu aja. Kalau aku bilang, aku bisa egois seperti kamu, tapi nyatanya aku gak bisa buat lakuin itu. Karena aku tahu rasa sayang aku ke kamu tuh jauh lebih besar daripada rasa egoku sendiri. Dan kalau misal kamu tanya, kenapa aku segininya untuk memperjuangkan kamu, untuk mempertahankan kamu? Ya jawaban aku cuma satu. Keinginan aku bukan kehilangan, tapi bersama kamu adalah keinginanku. Keinginan aku dari awal kita kenal, sampai nanti kita benar-benar dipisahkan oleh semesta. Namun kalau misalnya kita dipisahkan dengan cara yang keterpaksaan seperti ini, mungkin ya aku yakin sih kita bakalan bisa bersatu kembali kalau kita sama-sama yakin. Dan buat kalian yang udah lost kontak, mungkin rasanya akan sakit banget, tapi kalian harus yakin ya, kalau misalnya bunga itu butuh waktu untuk mekar. Mungkin saat ini kalian sedang berada di titik terendah kalian. Boleh kok kangen. Kalau misalnya kangen, gak apa-apa, kangen itu manusiawi, wajar. Karena ya selama kita sama dia itu banyak banget kenangan yang tercipta. Ya mungkin aja dengan kata kangen itu bisa sedikit terobati walaupun ya orangnya udah gak ada gitu. Kalian suka mikir kayak kangen sendiri tuh gak enak, hey. Kangen itu berdua. Boleh gak sih kangen? Maaf ya kalau misal kangen itu tanpa izin. Tapi mau gimana, namanya rasa kangen itu tuh gak bisa dipaksa dan gak bisa dihindari gitu aja. Ya memang kalimat kangen itu bukan menuju selalu ke orangnya, tapi lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakuin, hal-hal manis yang selama ini dilakuin. Bahkan apalagi selama kenal tuh udah cukup banyak hal-hal yang dilewati setiap harinya. Sedih ya kalau misal berbicara mengenai lost kontak. Yang dulunya kita begitu dekat, yang dulunya kita sedekat Neni, dan sekarang kita seolah ya kita seperti orang asing kembali, yang gak saling kenal, yang bener-bener kita tuh apa sih? Kita tuh awalnya tuh cukup baik, kita berteman baik, kita berkenal baik, dan sampai akhirnya kita saling sayang. Tapi saat ini udah gak ada lagi kalimat kita lagi. Ya emang, orang itu emang udah gak ada. Tapi pernah mikir gak sih, ini tuh bukan tentang orangnya, tapi ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang ia tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang setiap harinya tuh selalu bikin tersenyum, tertawa, dan masih banyak hal yang dia lakuin, ya cuma bikin kita tersenyum setiap harinya. Egois emang. Kalau misalnya tuh kita kangen dengan seseorang yang ya orang itu udah gak ada gitu. Mungkin ini kali ya yang dinamakan tuh, emang di saat ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap orang pasti nganggep begitu. Tapi kalau misalnya kita berpisah dengan cara ya kita berpisah tuh udah kita gak ada ketertarikan, gak ada kecocokan, dan kita dipisahkan tuh karena kuasa Allah dan kuasa semesta. Mungkin itu sakitnya gak akan lebih berasa. Tapi coba deh bayangin kayak kita tuh pisah
dalam waktu atau dalam kondisi kita lagi bahagia-bahagianya, kita lagi sayang-sayangnya, dan keadaan yang benar-benar memaksa kita untuk benar-benar lost kontak.